Hope People, balik dengan aku Inge di sini di Hopecast. Dan kali ini aku ditemani oleh Diva dan mamanya Ibu Lia. Diva didiagnosis Shackle Syndrome, dan Shackle Syndrome ini buat teman-teman yang belum tahu adalah disabilitas langka yang termasuk ke dalam jenis disabilitas fisik dan intelektual. Hari ini Ibu Lia akan membagikan perjalanan selama merawat Diva yang pasti akan menginspirasi Hope People di rumah. Selamat datang Ibu. Halo Kak. Terima kasih Bu Lia untuk waktunya. Hai Diva. Tuh, halo Anti. Hai. Jadi di sini biasanya narasumber saya sebelum mulai saya kasih kertas dulu Bu Lia untuk menuliskan harapannya. Iya. Nanti kita akan bahas harapannya ini pas ending podcastnya. Oke. Boleh dituliskan harapannya Bu? Boleh. Diva juga mau. Harapannya apa nih? Ya. Oke, terima kasih. Dan selamat datang Ibu di Hopecast. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Thank you Diva. Sama-sama Anti. Ibu Lia, boleh diceritakan mungkin kapan Ibu tahu Diva didiagnosis dengan Shackle Syndrome ini, dan juga selain itu ada microcephalusnya. Betul. Oke, ini boleh ceritakan Bu bagaimana Iya. awal mulanya? Sebenarnya Diva lahir dengan diagnosa awal keterlambatan pertumbuhan otak, Kak. Oke. Gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu tidak ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, akhirnya Diva dilakukan berbagai macam pemeriksaan. Itu salah satunya adalah tes kromosom. Akhirnya Diva tegak diagnosa di usia 2 tahun 8 bulan kalau Diva itu terdiagnosa Shackle Syndrome. Oke, jadi saat Ibu diberitahukan nih bahwa Diva Shackle Syndrome, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Dan apakah Ibu udah aware Shackle Syndrome itu apa? Justru dari awal aja yang keterlambatan pertumbuhan otak, itu saya juga sebenarnya untuk dunia disabilitas, apalagi dengan diagnosa Diva saat itu, saya memang tidak tahu sama sekali, ya kan? Apalagi ditambah lagi ternyata Diva ini adalah penyandang Shackle Syndrome. Ya, karena kenapa dibilang langka? Salah satunya adalah penyandangnya sedikit, Kak. Nah, jadi pada masa itu minim sekali informasi yang kita dapat tentang Shackle Syndrome. Gitu. Jadi informasinya susah didapat gitu ya? Betul. Oke. Dan kalau Ibu bandingkan dengan sekarang, apakah informasinya sudah lebih tersedia atau masih belum juga nih? Bukan hanya informasi sih Kak. Untuk kita orang tua yang memiliki anak dengan kondisi genetik langka, untuk tegak diagnosa aja kita membutuhkan waktu cukup lama kan. Seperti Diva aja usia 2 tahun 8 bulan baru tegak diagnosa. Gitu. Karena tidak semua anak dengan kondisi kelainan genetik langka itu dengan cek kromosom itu terdeteksi, Kak. Gitu. Jadi pada masa dulu apabila anak dengan kondisi kelainan genetik tidak terdeteksi dengan cek kromosom, itu biasanya kita sampel darahnya dikirim ke luar negeri. Cuman kalau alhamdulillahnya kalau untuk sekarang sudah ada beberapa lab yang bisa melakukan cek genetik. Gitu. Oke. Dan saat waktu itu sudah 2 tahun itu tindak lanjutannya tuh kayak mungkin Ibu mencari komunitas mungkin atau mencari solusi bagaimana nih next steps-nya, langkah berikutnya apa, itu susah nggak Bu? Susah banget Kak. Justru karena langkanya itu kan untuk apabila kan kalau misalkan kita sejak dini mendapatkan diagnosa, otomatis kan kedepannya kita akan lebih tahu, lebih siap ya, pengobatan apa yang harus kita lakukan untuk anak kita, treatment apa atau terapi apa gitu. Pada saat dilahirkan prematur nggak Diva? Prematur. Memang kecil juga ya? Kecil, jadi Diva lahir dengan prematur 6,5 bulan. Nah, Diva lahir dengan berat badan 1 kilo dan tingginya 35 cm. Oke. Baik. Dan kalau sampai sekarang pola makannya juga masih harus khusus? Enggak, alhamdulillah ya Kak. Kalau untuk pencernaan Diva memang alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, tapi Diva belum bisa makan yang keras. Jadi sampai sekarang makannya masih bubur. Oh, oke.
Terus bisa nggak Ibu Lia jelaskan nih jenis-jenis terapi apa aja yang udah harus dilewatin dari masih umur 2 tahun itu sampai sekarang terapi-terapinya tuh apa aja? Sebenarnya Diva sudah mulai menjalani terapi di saat menjelang usia 1 tahun. 1 tahun udah mulai? Sudah, Oke. itu dari fisioterapi, lalu terapi bicara, okupasi terapi. Gitu. Dan ini terapinya masih terus berlanjut atau sudah? Masih terus sampai sekarang. Oke. Bagaimana proses Ibu menemukan terapi yang cocok, yang tepat buat Diva, dan ada nggak rekomendasi dari dokter atau Ibu melakukan riset sendiri nih? Memang semua kan atas rekomendasi dokter. Oh, pasti dari dokternya. Betul. Jadi kan biasanya kita dari dokter spesialis anak lalu dirujuk ke rehab medik. Nanti pihak rehab medik yang menentukan terapi apa yang harus Diva jalani. Gitu. Apakah Ibu sudah menemukan komunitas atau memang belum ada nih komunitas untuk IBK? Anak-anak dengan Second kondisi syndrome ini? langka ya. Iya. Ada. Saya bergabung di komunitas namanya Indonesia Rare Disorder. Oke. Jadi kita singkatnya IRD ya Kak ya. Iya. Jadi komunitas ini khusus anak-anak dengan kondisi kelainan genetik langka. Oke. Gitu. Saya bergabung waktu itu tahun 2017. Saya baru bergabung. Oke, mungkin Ibu bisa kasih tahu lagi, diperjelas ke Hope People, mungkin mereka butuh informasi ini, Indonesian Rare Disorder. IRD. Ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya. So, check it out IRD Instagramnya kalau kamu butuh informasi atau orang sekeliling kamu butuh informasi, anak-anak yang mungkin dengan genetic problem yang seperti ini, yang sangat rare, follow that supaya kamu juga nggak merasa sendiri, kamu bisa mendapatkan informasi, jadi kamu juga tahu what to do next, step-stepsnya apa berikutnya. Bagaimana nih Bu reaksi keluarga dan lingkungan sekitar saat tahu kondisi Diva, dan bagaimana Ibu sendiri menghadapi reaksi dari sekeliling Ibu? Kalau untuk keluarga, alhamdulillah kami mendapatkan support Kak. Satu sisi juga kan memang sejak Diva berusia 3 bulan, kami berpisah kan dari ayahnya, kan ayahnya tidak menerima kondisi Diva yang spesial ini gitu. Nah alhamdulillah keluarga support banget. Dan kalau untuk kalau orang-orang sekitar memang mungkin ada beberapa orang yang mereka belum mengerti kan kondisi Diva seperti apa. Memang adalah beberapa kayak ucapan yang nggak enak atau tatapan-tatapan gitu. Tapi ya, kalau saya sih berusaha untuk mengedukasi mereka agar mereka mengerti Diva ini bagaimana sih gitu. Jadi Ibu harus tetap semangatin diri sendiri lah. Betul. Justru dari kita kan sebenarnya sebagai orang tua yang harus semangat untuk kuat gitu kan. Iya. Ditambah lagi dengan support keluarga gitu. Iya. Kalau nih Bu, Ibu bisa menyampaikan isi hati Ibu ke orang-orang yang nonton, mungkin orang-orang ini yang dulunya pernah melihat sebelah mata atau kasih cibiran-cibiran, Ibu mau menyampaikan apa nih Bu? Untuk mereka ya? Iya. Kami dianugerahi anak-anak dengan kondisi individu berkebutuhan khusus. Ya, yang mana sebenarnya anak-anak ini sebenarnya kan setara. Kita sama-sama ciptaan Allah. Di mata Allah kita semua sama. Jadi alangkah baiknya masyarakat luas tidak memandang kami dengan sebelah mata, tidak dengan tatapan-tatapan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang nggak baik. Karena itu dampaknya akan berat banget Kak untuk kami, apalagi kalau orang tua yang mentalnya nggak kuat. Itu pasti akan jadi semakin down gitu. Iya. Jadi teman-teman di luar sana lebih lebih considerate, lebih ada empatinya terhadap parents dengan anak-anak kebutuhan khusus. Jadi kalau kamu nggak tahu, jangan langsung ngejudge. Kamu nggak tahu, kamu cari tahu kenapa anaknya bisa seperti ini. Jadi kamu pun bisa lebih ngebantu. Mungkin kalau memang bisa. Jadi ya, tunjukkan empati kamu lebih lagi. Betul. Seberapa penting bagi Ibu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sickle syndrome ini? Karena kan susah banget nih informasinya. Dan untuk mematahkan stigma negatif dari masyarakat, kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu? Kalau saya gini ya Kak, kadang orang berpikir kan kita aktif di media sosial untuk eksploitasi anak. Sebenarnya kan maksud kita nggak seperti itu.
banyak yang kita dapat dengan kita aktif di media sosial. Satu, karena memang minimnya info tentang anak-anak dengan kondisi kelainan genetik langka. Justru di Indonesia ada 8 anak, termasuk Diva. Nah, justru saya kenal mereka karena media sosial, gitu loh. Dan saya juga berusaha mengedukasi masyarakat luas dengan aktif di media sosial, gitu. Dan saya nggak akan menyerah untuk mengedukasi mereka. Saya akan terus mengedukasi mereka bahwa kita, anak-anak kita memang dengan kondisi seperti ini bukan untuk masyarakat jadi bahan cibiran gitu. Iya. Bukan menjadi bahan candaan gitu kan. Oke, jadi terima kasih Ibu, tetap bersemangat. Betul. Apa momen paling berkesan yang pernah Ibu alami bersama Diva yang mungkin memberikan harapan atau kebahagiaan tersendiri buat Ibu Lia? Sebenarnya sih hampir semuanya berkesan sih ya. Cuman memang boleh saya cerita di mana masa saya seperti kayaknya maksudnya gini, saya udah nggak mau deh tahu lagi tentang dunia disabilitas. Tapi kan hal itu nggak mungkin karena anak saya anak disabilitas gitu. Dimana momen itu terjadi di tahun 2020, dimana itu secara beruntun saya mengalami hal-hal dari Diva dibully, terus dari Diva positif COVID, kami masuk wisma atlet itu. Nah, tapi banyak sekali hikmah yang kami dapat dari beberapa hal-hal kejadian itu yang kami alami. Gitu. Hal positifnya kami banyak sekali pada masa itu banyak kali support yang kami terima, baik dari teman-teman disabilitas atau masyarakat umum yang mengetahui apa yang selama ini kami alami. Gitu, Kak. Jadi kan istilahnya dengan kami jadi menambah persaudaraan lagi, semakin banyak kami mendapatkan teman-teman yang memang amat sangat mensupport kami gitu. Oke. Jadi maksudnya di balik kejadian yang mungkin membuat kami sedih, tapi banyak hikmah positif yang kami dapatkan. Iya. Apa harapan Ibu Lia untuk masa depan Diva? Baik dari segi kesehatan, pendidikan, atau kebahagiaannya Diva deh secara umum. Kalau melihat secara keseluruhan kondisi Diva saat ini ya Kak, yang saya jaga satu, emosi itu. Karena pada dasarnya Diva anak yang ceria, Diva happy. Memang memasuki bentar ya. Ya. Memasuki Diva usia remaja, emosi amarahnya itu cukup sering sampai sekarang. Kayak teenager pada umumnya lah ya. Istilahnya kan anak-anak usia remaja dewasa kan memang emosinya gitu. Nah, dan Diva pernah tantrum sampai pucat. Pernah 2 kali kejadian seperti itu. Nah, akhirnya kejadian itu saya konsultasikan ke dokter. Karena yang saya takutkan itu kejang gitu loh, Kak. Karena kan bagi sebagian anak-anak disabilitas itu kejang paling kita hindari. Nah, ternyata dokter bilang itu bukan kejang, Bu, tapi itu tantrum. Tapi jangan sampai hal ini terjadi lagi. Apabila hal ini terjadi lagi, kemungkinan Diva akan alami kejang. Gitu. Jadi ya untuk sekarang yang bisa saya lakukan adalah menjaga agar progres Diva yang sudah Diva capai sekarang tidak menurun. Jangan sampai emosi Diva berlebihan yang menyebabkan Diva kejang. Ibu mungkin sudah tahu apa yang menyebabkan dia bisa sampai tantrum dan emosinya jadi tiba-tiba meledak. Waktu itu ada satu tantrum yang tiba-tiba, nggak ada kejadian, maksudnya nggak ada sesuatu hal apapun, tiba-tiba Diva emosinya meledak. Dan satu lagi ada hal di mana ya mungkin gini ya Kak, kalau masyarakat umum kan nggak tahu ya kondisi anak, sebagian masyarakat umum nggak tahu. Nah, secara Diva ini ada hal di mana bagian-bagian sensitif yang nggak mau disentuh.
Contoh seperti pala, muka, terutama untuk mata. Nah, karena mereka menyentuh area itu membuatkan Diva marah, jadi emosinya meledak. Akhirnya Diva tantrum. Oke. Jadi ini yang menjadi namanya goalnya ibu mempertahankan emosinya dia ya, betul. supaya jangan sampai tantrum lagi, karena itu apalagi bahaya. Diva kan kalau emosi, kalau marah dia nyakar muka sendiri. Makanya sini kan pada hitam ya. Jadi dia kayak nyakar muka sendiri, dan itu yang saya takutkan akan kena ke mata, karena ada kasus salah satu anak Shackle syndrome juga yang secara keseluruhan mirip banget dengan Diva, dari emosinya, amarahnya. Nah, karena dia sering ini akhirnya menyebabkan matanya buta gitu. Makanya itu saya jaga jangan sampai hal itu terjadi sama Diva. Apakah ada pelajaran hidup yang ibu pelajari dari perjalanan bersama Diva dan ibu ingin bagikan kepada Hope People? Kalau untuk pelajaran hidup banyak. Justru anak-anak seperti ini kan yang yang memberi kita, yang memberi istilahnya arti hidup sesungguhnya seperti apa sih gitu loh. Ya kan, yang mengajarkan kita untuk sabar, mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah, mengajarkan kita untuk selalu semangat. Itu. Menurut ibu, bagaimana dengan adanya House of Hope yang menjadi jembatan untuk IBK terjun ke dunia marketplace, bisa kerja, punya penghasilan sendiri? Ya, tadi saya sempat lihat IG-nya juga, dan tadi juga ada penjelasan dari Ibu Iren ya. Saya takjub Kak, betul. Karena wadah seperti ini tuh masih jarang banget, ya kan? Di Jakarta saya rasa juga belum ada yang seperti ini, gitulah. Di sini anak-anak IBK dididik kan, dididik hingga akhirnya mereka bisa berpenghasilan. Betul. Nah, karena kita kan sebagai orang tua belum tentu bisa selamanya dampingin. Benar. Nah kan, dengan mereka berpenghasilan, mereka akan membuat mereka lebih percaya diri lagi. Mungkin mereka akan skill mereka akan lebih baik lagi. Toh penghasilan mereka kan untuk mereka sendiri nanti. Betul. Jadi lebih punya percaya diri dan merasa bisa berkontribusi di masyarakat. Kan itu sebuah hak atau sebuah hak asasi yang layak diberikan gitu. Betul sekali. Ya. Tadi baru aja dia senyum happy gitu. Iya Diva. Udah nggak bete ya? Udah enggak ya? Udah hilang ya? Tiba-tiba hilang. Terakhir nih Bu Lia, ada pesan apa gitu yang Ibu bisa sampaikan ke orang tua lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan dalam merawat anak dengan kondisi serupa atau yang mirip-mirip? Kalau saya gini, kalau orang mungkin bilang, oh ini ujian dari Allah. Kalau saya tidak, mindset saya ini nikmat dari Allah. Karena apa? Kalau kita menganggap ini adalah nikmat, kita akan enjoy menjalaninya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya gitu kan. Karena apa? Memang terus terang nggak mudah. Selama 21 tahun lebih saya bersama Diva itu luar biasa gitu kan. Baik suka dukanya, bagaimana kita berjuang, bagaimana Diva mencari tegak diagnosa untuk mendapatkan terapi itu. Yang penting kita sebagai orang tuanya kita tidak putus harapan. Iya. Ya, kita terus semangat. Gitu. Kalau insya Allah anak kita sebenarnya bisa kok, bisa setara dengan anak-anak lainnya. Yang penting kita sebagai orang tuanya tetap terus berusaha. Iya. Gitu. Tetap mencintai. Kadang itulah yang kalau saya sendiri udah 21 tahun ya lebih bersama Diva. Kayaknya nggak nyangka akan sampai sejauh ini gitu. Ya Diva ya. Diva sehat-sehat terus ya. Amin. Ya, harus Diva. happy, sering-sering happy, jangan sering-sering tantrum. Enggak anti. Baiklah, sekarang aku udah saatnya membacakan harapannya. Iya. Oke.
Harapan dari Ibu Lia adalah, oke, I hope langkah nyata berdaya. Boleh dikasih lebih penjelasan lagi, langkah nyata berdaya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah slogan dari Indonesia Restoder. Oh, oke. Gitu. Jadi memang diagnosa kami adalah dengan kondisi genetik langka, ya kan? Dan kami memang nyata, maksudnya kami ada, ya kan? Nah, maksudnya dengan arti kata berdaya itu kami mampu loh, kami bisa loh, ya kan? Nah, justru itu kita sebagai orang tua yang tadi mungkin sudah ada saya lebih jelaskan sedikit tentang itu, tentang anak-anak dengan kondisi kelainan genetik langka. Bagaimana kami ingin pemerintah tuh lebih aware lagi ke kami dalam hal supaya kami lebih cepat mendapatkan diagnosa. Bahkan ada beberapa anak-anak dengan kondisi genetik langka itu Kak, yang kayak obat-obatannya tuh belum ada di Indonesia. Mereka harus minum susu khusus yang memang tidak ada di Indonesia. Jadi itu kan berat untuk kalau mereka yang berekonomi mampu, mungkin mereka bisa membelinya dari luar. Tapi bagaimana untuk kami yang memang ekonominya di bawah, gitu. Kami berharap dari tegak diagnosa, dari pengobatan, dari terapi-terapi untuk anak-anak dengan kondisi genetik langka, makin dunia medis makin maju, makin berkembang, semua itu dengan mudah bisa kami dapatkan gitu. Iya. Access for all. Betul. Karena kan dengan kami bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak kami, toh anak kami insya Allah bisa berdaya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Hope People yang sudah mendengarkan. Semoga Hopecast kali ini menjadi inspirasi buat kamu semua. Dan terima kasih Diva. Sama-sama nanti. Terima kasih Bu Lia untuk waktunya. Iya, All the best for sama-sama. Diva dan Ibu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.